menjelaskan materi PABP Bab 5, Masa Kejayaan Islam. Masa Kejayaan Islam. Periodisasi sejarah Islam, pembagian sejarah Islam, menurut Harun Nasution dalam buku Islam ditinjau dari berbagai aspeknya, membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode besar berikut, yaitu periode klasik. Periode klasik merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu 1. Fase ekspansi integrasi, 2. Fase sintegrasi. Periode pertengahan. Periode pertengahan merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu 1. Fase kemunduran dan 2. Fase kemunculannya ketiga kerajaan besar yang dimulai dengan zaman kemajuan dan zaman kemunduran. 3. Periode modern. Masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode ini disebut periode klasik. Pada kurun waktu itu terdapat 2 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah atau Daulah Umayyah dan Kerajaan Abbasiyah Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam, berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan, arsitektur, sosial, dan bidang militer. Sementara perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan, arsitektur, sosial, dan bidang militer. Kemajuan umat Islam baik pada masa Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah terjadi tidak secara tiba-tiba, akan tetapi ada penyebabnya, yaitu disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Pertama, faktor internal antara lain konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Islam sebagai rahmat seluruh alam. Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Faktor eksternal antara lain terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Pengaruh Persia pada saat itu sangat penting di bidang pemerintahan. Selain itu, mereka banyak berjasa dalam perkembangan ilmu filsafat dan sastra. Adapun pengaruh Yunani masuk melalui berbagai macam terjemah dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat. Gerakan terjemah pada masa periode klasik, usaha penerjemah kitab-kitab asing, dilakukan dengan giat sekali. Pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Selain faktor tersebut di atas, kejayaan Islam ini disebabkan pula oleh adanya gerakan ilmiah atau etos keilmuan dari ulama yang pada periode klasik disebut antara lain sebagai berikut. Menjelaskan akan ajaran Al-Quran secara maksimal, di mana banyak ayat dalam Al-Quran yang menyuruh agar kita menggunakan akal untuk berpikir. Melaksanakan isi hadis, di mana banyak hadis yang menyuruh kita untuk terus-menerus menuntut ilmu meskipun harus ke negeri Cina. Dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat. Gerakan terjemah pada masa periode klasik, usaha penerjemah kitab-kitab asing, dilakukan dengan giat sekali. Pengaruh gerakan terjemahan terlihat Pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum,
terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Selain faktor tersebut di atas, kejayaan Islam ini disebabkan pula oleh adanya gerakan ilmiah atau etos keilmuan dari ulama yang pada periode klasik disebut antara lain sebagai berikut. Menjelaskan akan ajaran Al-Quran secara maksimal, di mana banyak ayat dalam Al-Quran yang menyuruh agar kita menggunakan akal untuk berpikir. Melaksanakan isi hadis, di mana banyak hadis yang menyuruh kita untuk terus-menerus menuntut ilmu meskipun harus ke negeri Cina. Mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad, ilmu pengetahuan umum dengan mempelajari ilmu filsafat Yunani. Ulama berdiri sendiri serta menolak untuk pegawai pemerintah. Dari gerakan-gerakan di atas tersebut, muncullah tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat berijtihad dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan, antara lain Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Ma'jah, Ibnu Tufail, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rus. Bidang kedokteran, Jabir bin Hayyan, Tabib bin Qura, Ar-Razi atau Razes. Bidang matematika, Umar Al-Farukhan, Al-Khawarizmi. Bidang astronomi, Al-Farazi, pencipta astrolabe, Al-Ghatani Al-Beta. Abdul Wafa menemukan jalan ketiga dari bulan, Al-Fargoni atau Al-Fragnius. Bidang seni ukir, Badr dan Ta'rif. Ilmu tafsir, Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Athiyah Al-Andalusi, Asuda Muqatil bin Sulaiman, Muhammad bin Ishaq, dan lain-lain. Ilmu hadis, Imam Bukhari, Ibnu Ma'jah, Abu Daud, At-Tirmizi, dan lain-lain. Tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Berikut ini tokoh-tokoh muslim yang telah menyumbangkan karyanya untuk peradaban umat manusia. 1. Ibnu Rusyid. Nama lengkapnya Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rusyid, lahir di Cordova, Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakesh, Maroko pada tahun 595 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan karya-karya beliau antara lain kitab Bidayat Al-Mujtahid, kitab yang membahas tentang fikih, Kuliat Fit At-Tib, buku tentang kedokteran yang dijadikan pegangan bagi para mahasiswa kedokteran di Eropa. Al-Ghazali, nama lengkapnya Abu Hamid Al-Ghazali, lahir di desa Gozalah, dekat Tus, Iran Utara pada tahun 450 Hijriah dan wafat pada tahun 505 Hijriah di Tus juga. Beliau dididik dalam keluarga dan guru yang zuhud, hidup sederhana dan tidak tamak terhadap duniawi. Beliau belajar di Madrasah Imam Al-Juwaini. Telah beliau menderita sakit, beliau berkhalwat mengasingkan diri dari khalayak ramai dengan niat beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian menjalani kehidupan tasawuf selama 10 tahun di Damaskus, Yerusalem, Mekah, Madinah, dan Tus. Adapun jasa-jasa beliau terhadap umat Islam antara lain sebagai berikut. 1. Memimpin madrasah Nizamiyah di Baghdad dan sekaligus sebagai guru besarnya. 2. Mendirikan madrasah untuk para calon ahli fiqh di Tus. 3. Menulis berbagai macam buku yang jumlahnya mencapai 288 buah mengenai tasawuf, teologi, filsafat, logika, dan fiqh. Di antara bukunya yang terkenal yaitu Ihya Ulum Aden, yakin membahas masalah-masalah ilmu akidah, ibadah, akhlak, dan tasawuf berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam bidang filsafat.
yakni membahas masalah-masalah ilmu akidah, ibadah, akhlak, dan tasawuf berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dalam bidang filsafat, beliau menulis Tahafu al-Falasfah, tidak konsisten para filsuf. Al-Ghazali merupakan ulama yang sangat berpengaruh dunia Islam sehingga mendapat gelar Hujatul Islam, bukti kebenaran Islam. Al-Kindi, nama lengkapnya Yakub bin Ishaq Al-Kindi, lahir di Kupah pada tahun 800 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi termasuk cendekiawan muslim yang produktif. Hasil karyanya yaitu di bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Beliau berpendapat bahwa filsafat tidak bertentangan dengan agama karena membicarakan tentang kebenaran. Beliau juga merupakan satu-satunya filosof Islam dari Arab. Ia disebut Failasuf al-Arab, filosof orang Arab. Al-Farabi, nama lengkapnya Abu Nasr Muhammad ibnu Tarkhan ibnu Uzlak Al-Farabi, lahir di Farabi, Transosania pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damasik pada tahun 950 Masehi. Beliau keturunan Turki. Al-Farabi menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan, antara lain logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Di antara karya ilmiahnya yang terkenal berjudul Aroyu Ahlul Al-Madnah wa Al-Fadlan, pemikiran tentang penduduk negara utama. Ini dia. Ibnu Sina, nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina, lahir di desa Absyana dekat Bukhara, wafat dan dimakamkan di Hamazan. Beliau belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teknologi Islam, dan ilmu kedokteran. Pada usia 17 tahun, ia telah terkenal dan dipanggil untuk mengobati Pangeran Samani, Nuh bin Mansur. Beliau menulis lebih dari 200 buku dan di antara karyanya yang terkenal berjudul Al-Qanun fi At-Tartib, yaitu ensiklopedi tentang ilmu kedokteran, dan Al-Shifa, ensiklopedi tentang filsafat dan ilmu pengetahuan. Sekian dari kami. Wassalam.